Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kitab Syarhul Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini, pada saat ini masih dikarunia Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kitab yang kita baca ini adalah kitab Hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Jadi hikam ini berisi tentang beberapa hikmah. Maka dari itu, langkah awal dari kajian kitab Hikam ini, terlebih dahulu marilah kita membaca sholawat, baca Fatihah. Mudah-mudahan mu'allif hadzal kitab dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang mengkaji ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Ya kana hudaina insyaallah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertama, kita membahas di dalam kitab Hikam ini hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, radhiyang ridani sapa Allah anhu kepada Ahmad Ibnu Athaillah. Min alamatil i'timad 'alal amal. Iku min alamatil i'timad, tetap setengah saking tondo-tondo tetanggenan alal amali ing atase amal. Ai amalil jawarih, tegese amal pira-pira anggota, min sholawatin, saking pira-pira salat, wa adzkarin lan pira-pira zikir, wa ghairiha lan liyane sholawat lan zikir. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, dulu kita sudah berbicara tentang tanda tentang amal. Sedikit dari pertemuan ini kita review, kita ulang sedikit dalam rangka untuk memahami hikmah yang pertama.
Orang yang mengandalkan amal, ada amal zahir dan amal batin. Amal zahir bisa dilihat, misalnya kita sholat, begitu juga ketika kita zikir, itu zahir. Ada juga amal batin. Amal batin itu gerakan hati. Misalnya gerakan hati yang ada di dalam diri kita. Kita beribadah, kita sholat, kita membaca zikir, hati kita hanya untuk Allah. Itu gerakan hati. Jadi gerakan hati itu gerakan yang ada di dalam hati, antara lain ikhlas. Ikhlas itu pekerjaan hati. Ketika kita ibadah, hatinya karena Allah. Jadi gerakan zahir dan gerakan batin itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya ada amal yang namanya amal soleh. Ada amal yang namanya amal su. Ada amal yang namanya amal adi. Amal soleh adalah amal yang baik. Amal su adalah amal yang tidak baik. Amal adi adalah hanya rutinitas saja. Kemudian yang kita bahas, amal ini adalah amal yang baik. Amal yang baik yang pertama adalah amal syariat. Kemudian yang nomor dua, amal torekot. Dan yang nomor tiga, amal hakikat. Amal syariat adalah untuk membaguskan amal zahir. Misalnya, amal zahir itu kita melihat. Amal zahir kita melihat ini, melihat yang baik. Misalnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat alam, fenomena sosial, fenomena yang terjadi pada diri kita sendiri, mikrokosmos atau yang lebih luas, makrokosmos. Ketika kita melihat itu, kalau amal kita melihat itu yang baik, tentunya akan membawa satu kebaikan. Itu adalah yang ada kaitannya dengan apa? Yang ada kaitannya dengan membaguskan amal. Penglihatan itu bisa bernilai baik kalau melihat yang baik. Pendengaran itu juga bernilai baik kalau kita mendengarkan yang baik. Gerakan kita ini kalau menuju satu kebaikan juga tujuannya untuk kebaikan. Mulai dari penglihatan, pendengaran, ucapan, gerak tangan, kaki, dan lain sebagainya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, tujuan syariat itu adalah untuk membaguskan amal zahir. Kemudian yang nomor dua, amal torekot. Tujuannya adalah untuk membaguskan amal batin. Amal yang ada di dalam batin seseorang. Misalnya amal yang baik, amal yang baik di dalam hati ikhlas, ridho. Amal yang tidak baik, misalnya ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya. Nah, tujuan torekot itu berbicara tentang membaguskan amal batin yang ada di dalam hati manusia. Kemudian yang nomor tiga, hakikat. Apa tujuannya? Membaguskan ruh yang ada di dalam diri manusia. Ruh yang baik adalah ruh yang mengenal Allah. Manusia kan terdiri dari dua hal, jasmani dan rohani. Kalau jasmani ini adalah terdiri dari 4 unsur. Tanah, air, api, udara.
Nah, 4 unsur itu tadi juga dari Nur Muhammad. Kemudian yang nomor 2 yaitu ruh. Mana ruh itu? Ruh adalah kita tidak bisa melihat ruh, tetapi dengan adanya ruh kita itu bisa hidup. Wa yunfaku fi min ruh, Allah meniupkan ruh di dalam hambanya. Nah, ruh yang baik itu adalah ruh yang mengenal Allah. Mengapa? Karena ketika kita meninggal, jasmani kita itu di alam kubur. Ruh adalah di alam barzakh. Sehingga apa? Sehingga kalau ruh ini mengenal Allah di dunia, ketika kembali di hadapan Allah, dia juga mengenal Allah. Ruh yang baik adalah ruh yang mengenal Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti daripada amal syariat, intinya apa? Ada 3 hal. Taubat, kemudian takwa, kemudian istiqomah. Itu inti daripada syariat. Dimulai dengan taubat. At-taubatu min jami'i dzunub. Manusia tidak terlepas dari dosa. Dosa yang sadar, dosa yang tidak sadar, dosa yang tidak mengerti bahwa diri kita itu dosa. Sehingga apa? Sehingga diharapkan kita itu memohon maaf, beristighfar kepada Allah. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Tetapi kenapa beliau itu minimal 24 jam istighfar 70 kali kurang lebih? Itu maksum. Itu memberikan satu teladan kepada diri kita bahwa diri kita itu tidak terlepas dari dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa hati. Dosa hati kan ujub, takabur, dengki, iri hati, dan merasa diri kita ini bisa apa saja. Kebiasaannya kan nggak terasa. Oh, saya ini bisa berdiri. Oh, saya ini bisa duduk. Oh, saya ini bisa melihat. Padahal bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat itu adalah karena karena rahmat, karena ma'unah, hidayah, pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tobat. Sehingga ketika kita sholat subuh tadi, istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Mengapa istighfar? Karena ketika kita sholat, tidak sadar diri kita itu rukuk yang kita berhadapan dengan Allah, tapi kadang-kadang hati kita itu keluar, hati kita itu keliling. Kita gak sadar ketika kita sujud, rukuk, i'tidal, berdiri, kita menghadap Allah, tapi hati kita itu keluar dari sholat. Yang dihadapi Allah, tapi hatinya keliling. Itu adalah juga merupakan apa? Merupakan hal-hal yang kurang baik. Sehingga kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu juga ketika kita melakukan sholat, ketika sholat ada yang ghaflah, ada yang yakdo, ada yang hudur. Ketika kita sholat, ghaflah itu lupa. Mulai dari takbir sampai 1 rakaat, sampai 2 rakaat salam, lupa. Maksudnya lupa itu hatinya kosong, hanya sekedar rutinitas. Kemudian yang nomor 2 ada yang namanya yakdo. Rakaat pertama ingat Allah, rakaat kedua tidak ingat Allah. Kadang ingat, kadang tidak ingat. Kemudian yang nomor 3 khudur. Khudur itu bisa menghadirkan Allah. Ketika takbir, rukuk, sujud, salam sampai selesai, dia mampu menghadirkan Allah di dalam gerakan sholat. Nah, di antara kekurangan-kekurangan, ketika kita menjalankan sholat itu ada solusinya,
yaitu namanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka dengan istighfar itu sholat yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diterangkan di dalam kitab Tajul Arus, ya, di dalam kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan hal yang seperti itu. Jadi yang pertama, inti daripada torekot tadi, syariat tadi adalah taubat. Jadi syariat ini harus kita ingat. Pertama taubat. Jadi kita belajar kitab ini, saya juga belajar. Pertama, langkah untuk memperbaiki syariat, langkah pertama at-taubatu min jami'idz dzunub, tobat dosa-dosa kita kepada Allah, dan tobat dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Tobat kepada Allah, berhenti dari melakukan dosa. Kemudian yang nomor 2, menyesal. Dan yang nomor 3, berjanji tidak mengulang. Itu tobat kepada Allah. Tapi kalau kita tobat kepada sesama manusia, ditambah lagi nomor 4, ya, al-bara'ah, minta bebasnya dari hak-hak adami. Itu yang harus kita lakukan. Zuhur, subuh kita istighfar atas dosa-dosa sebelum subuh. Subuh, zuhur juga kita istighfar atas dosa-dosa zuhur, subuh sampai zuhur. Ya, kita istighfar, kita tobat, kita menyesal apapun yang dilakukan. Kemudian zuhur, kita juga asar maghrib, begitu juga seterusnya. Jadi yang pertama, langkah untuk memperbaiki syariat kita yang pertama itu at-taubatu min jami'idz dzunub, baik tobat secara zahir maupun tobat secara batin, baik tobat kepada Allah maupun tobat kepada sesama manusia. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 adalah takwa. Setelah kita tobat, kemudian kita melanjutkan hal yang menuju satu kebaikan. Apa takwa itu? Intisalu awamiri wajtinabun nawahi. Apa yang diperintah oleh Allah kita lakukan. Ya toh, mastada'tum. Jadi apa yang diperintah oleh Allah itu ittaqullah mastada'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kemampuan apa? Kemampuan itu diupayakan. Misalnya jenengan 24 jam itu mampu buka Al-Quran. Ya toh? 10 menit atau 5 menit? Mampu. Tapi kenapa tidak mau membaca Al-Quran? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap hembusan nafas, kita mampu, kita imbangi dengan dzikir. Ya toh? Allah, Allah. Baik zikir kolbi, kita masukkan di dalam hati, Allah, Allah. Ataupun zikir yang kita imbangi dengan hifdzul anfas. Masuknya nafashu, keluarnya Allah. Bisa. Mengapa? Karena setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, supaya bernilai ibadah. Maka kita imbangi dengan zikrullah. Zikir yang dimaksud adalah Allah. Lisannya Allah, hatinya Allah, kemudian hifdzul nafasnya Allah. Mana yang kita mampu? Kalau kita hifdzul anfas, melbunya nafashu, keluarnya Allah. Kalau kita tidak lillahi nggak bisa. Begitu juga di dalam hati kita isi dengan Allah, Allah, Allah. Dzikul qalbi, artinya di Allah, Allah. Nah, itu tadi adalah supaya apa? Supaya kita ini setiap detik, setiap saat, hembusan nafas, detak jantung itu bernilai ibadah. Gitu. Kemudian, kalau hal yang seperti itu adalah mampu kita berlatih, latihan terus-menerus, maka kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang dekat dengan Allah. Jadi nomor 2 adalah takwa. Takwa adalah kita mendekat kepada Allah.
Ya toh, mendekat kepada Allah, apa yang diperintah kita lakukan dan apa yang dilarang berusaha kita tinggalkan, mulai dari A sampai Z. Kalau kita sudah menuju satu kebaikan, sholatnya wis baik, zikirnya juga baik, kepada Allah baik, kepada sesama manusia baik, kepada lingkungan baik, kepada semuanya baik. Yang nomor 3 apa? Istiqomah. Terus menerus. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau sampai meninggal itu namanya istiqomah. Kalau belum meninggal namanya mudawamah, mendawamkan. Gitu. Jadi pertama, langkah untuk memperbaiki syariat itu tobat. Kemudian nomor 2 adalah takwa. Kemudian yang nomor 3 adalah istiqomah. Ini harus dilakukan sebelum kita menuju kepada tarekot. 3 hal ini harus dilakukan. Kalau 3 hal ini adalah masih belum dilakukan, tidak bisa kita untuk menuju yang nomor 2. Kemudian yang nomor 2 adalah tarekot. Apa tarekot itu? Membaguskan amal batin supaya hati kita ini baik, supaya bisa menghindari penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, hilang semua. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Kalau masih ada, itu adalah harus dibersihkan lagi. Ya, jadi apa yang pertama tadi itu adalah syariat. Kemudian nomor 2 tarekot. Tarekot adalah apa? Tangkat tarekot ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Kita melakukan amal karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena bukan karena apa, bukan karena apa, tapi karena Allah. Bukan karena takut kepada neraka, kita takut, tetapi ketika kita melakukan ibadah karena Allah, bukan karena kepingin surga, kita kepingin surga, tapi ketika ibadah itu adalah karena Allah. Hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Maka dari itu nanti di dalam kitab Hikam ini diterangkan tentang apa? Tingkatan-tingkatan orang yang ikhlas. Pekerjaan hati. Kemudian yang nomor 2, siddiq. Siddiq itu adalah benar dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian yang nomor 3 adalah tentram, tumaknina, tenang dengan menyebut nama Allah. Jadi jenengan di mana saja, sendiri dengan orang lain, bahkan di hutan sendirian, lalu dengan menyebut nama Allah, hatinya tenang, tidak takut dan bahagia. Kemudian yang nomor 3 adalah tarekot. Hakikat apa hakikat itu? Hakikat itu adalah ruh yang ada di dalam diri kita supaya mengenal Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diri kita ini dipantu oleh Allah. Anta ibudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu makomnya makom musyahadah. Kalau kita ini belum mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, bahwa diri kita ini dilihat Allah. Berarti itu makom muraqabah. Mana yang mampu kita lakukan? Itu bertahap. Pertama, itu adalah muraqabah, merasa diri kita dilihat Allah. Kalau kita sudah merasa diri kita dilihat Allah, berupaya. Sendirian juga baik, dengan orang lain juga baik, dengan siapapun kita berada, kita berusaha menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena kita dilihat Allah. Hati kita dilihat, zahir kita dilihat, dimanapun saja kita dilihat. Itu adalah muraqabah. Kemudian yang nomor 2, musyahadah. Kalau kita sudah terus-menerus muraqabah, merasa diri kita itu dilihat Allah, dan berupaya menjadi orang yang baik. Kemudian langkah yang nomor 2, bisa musyahadah. Apa musyahadah itu? Menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah itu bukan dengan mata zahir, tapi dengan mata batin. Apa mata batin itu? Namanya basyirah.
Basyiro itu mata batin yang mampu melihat Allah di dalam setiap apa yang kita lihat. Di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Kemudian yang nomor 3 adalah apa? Makrifat. Apa makrifat itu? Mengenal Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Ay amalil jawarih minas sholawatin wal adzakan wa ghairiyah. Yang dimaksud dengan beriktimat kepada amal. Kita tidak boleh mengandalkan amal. Kita tidak boleh mengandalkan ilmu. Kita tidak boleh mengandalkan kedudukan. Min alamatil itimat alal amal nuksonu roja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, nuksonu roja, ketika kita melakukan kesalahan, nukson inda wujudi zalal, kita berkurang untuk mendapatkan rahmat Allah ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Kita tidak boleh mengandalkan amal, kita tidak boleh mengandalkan ilmu, dan kita tidak boleh mengandalkan kedudukan. Iblis ketika disuruh menghormat kepada Adam, Iblis nggak mau. Iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis tidak sadar yang menyuruh itu siapa? Yang menyuruh Allah. Hormati Adam. Iblis mengatakan, menandalkan eksistensinya. Oh, saya nggak mau, saya ini lebih baik daripada Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ini contohnya iblis mengandalkan kedudukannya, menandalkan dirinya. Padahal dia tidak sadar apa yang diandalkan itu diri mana nggak ada. Tenaga dari Allah, kita bisa melihat dari Allah, kita bisa mendengar dari Allah, kita bisa duduk dari Allah, kita bisa berdiri dari Allah, kita bisa mikir dari Allah, kita bisa mempunyai khotir, kerentek yang ada di dalam, itu dari Allah semua. Panjenengan hadir di sini sholat subuh, kalau tidak di khotirnya, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa. Contoh, mau ke sini sakit, kalau sudah sakit kan nggak bisa datang ke masjid, ya toh, nggak bisa datang ke masjid, jalan saja nggak bisa, kepalanya bening, nggak bisa. Tetapi Allah memberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani aja nggak cukup, awak sehat, pikiran sehat, tapi rohaninya nggak sehat. Juga nggak bisa datang ke sini. Yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Jasmani, rohani itu Allah yang memberi. Nafas Allah yang memberi. Jasmani Allah yang memberi. Semuanya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut Allah yang memberi. Kemudian pikiran kerentek khotir yang ada di dalam hati manusia, pikiran manusia, oh nanti ke masjid. Ada ya dalam pikirannya, ada rencananya, planningnya, di dalam khotirnya, hatinya itu nanti saya sholat subuh. Yang membuat seperti itu juga Allah. Yang membuat kerentek, yang membuat perasaan, yang membuat jenengan ini datang ke sini, Allah semua. Akhirnya kita bisa duduk di sini, bisa sholat berjamaah. Akhirnya apa? Akhirnya, oh saya bisa sholat, oh saya bisa duduk. Oh, mengatakan bahwa dengan sholat ini dari saya, ini tidak benar. Makanya kita bisa sholat ini rahmat dari Allah. Sehingga ketika kita sudah selesai sholat berjamaah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita tidak punya penyakit ujub. Apa ujub itu? Mengandalkan diri, menganggap orang lain rendah. Oh saya lu bisa sholat jamaah. Oh saya ini loh
punya uang, oh saya ini bisa berdiri. Padahal semuanya dari Allah. Kalau dia sadar diri bahwa semuanya itu dari Allah, tidak bisa yang diandalkan. Itu bisa menghindari sifat ujub, juga bisa menghindari sifat takabur. Itu adalah rahmat dari Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah selesai sholat, kita bisa berdiri, alhamdulillah. Kita bisa duduk, alhamdulillah. Kita bisa berjalan, alhamdulillah. Kita bisa melihat, alhamdulillah. Kesehatan kita diupayakan untuk melakukan satu kebaikan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal, kita tidak boleh mengandalkan ilmu. Kalau sudah mengandalkan ilmu, merasa dirinya bisa. Padahal ilmu itu adalah dari Allah. Padahal kedudukan itu dari Allah. Padahal apa? Semuanya itu dari Allah. Nah, ketika hal seperti itu, ketika orang itu mengandalkan amal, ya toh, misalnya ada seorang mengandalkan amal. Saya harus berbisnis. Ya toh. Bisnis saya ini modalnya 1M, nanti bisa menghasilkan 2M. Kemudian dia pinjam ke bank. Ya toh, senilai seperti itu. Diukur secara matematika, secara logika, nanti saya mendapatkan uang seperti ini. Akhirnya nggak sukses. Bahkan mengembalikan uang aja nggak bisa. Akhirnya orang seperti ini bingung apa tidak bingung? Bingung. Mengapa seperti itu? Karena dia mengandalkan tenaganya, mengandalkan pikirannya. Tetapi kalau dia sadar, saya ikhtiar adalah wajib. Ikhtiar itu adalah wajib. Tetapi sukses dan tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah. Laku itu adalah Allah yang memberikan laku. Sukses itu adalah Allah yang memberikan sukses. Sehingga ketika dia tahu bahwa kita itu hanya ikhtiar, kemudian yang mengabulkan itu Allah, dia sadar tidak sukses, dia menyadari, oh Allah masih belum memberikan kita rezeki, oh Allah masih menguji kita, sehingga pikirannya tenang, hatinya tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sukses dan tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi ketika orang tidak tahu, mengandalkan dirinya, mengandalkan macam-macamnya, akhirnya menjadi galau, stres, macam-macam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal, ya toh, baik mengandalkan amal dohir, amal batin, kemudian mengandalkan finansial dan sebagainya, boleh. Tapi yang boleh apa? Iktimat billah, mengandalkan Allah. Tetapi kita harus ikhtiar dohir dan ikhtiar batin. Yang boleh kita mengandalkan Allah. Iktimat billah, kita mengandalkan Allah. Minallah, ilallah, ma'allah, billah, lillah. Jadi 4 hal. Jadi 4 hal ini, minallah, kita itu dari Allah. Jenengan kan dari Allah. Jenengan kan boten tidak meminta. Dulunya enggak minta bahwa saya dihidupkan, hidupnya enggak minta. Tetapi kehidupan ini adalah minallah. Untuk apa? Ilallah, menuju kepada Allah. Untuk minallah, menuju kepada Allah itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihidupkan ini adalah untuk ibadah. Kita dari Allah, ilallah, menuju kepada Allah, ya toh? Menuju kepada Allah itu adalah ibadah. Ma'allah, nomor 3, ma'allah, bersama Allah. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan aktivitas, kalau tidak mendapat ma'unah, tidak bisa, ya toh? Jenengan sholat, jenengan melakukan aktivitas, jenengan melakukan dakwah, jenengan melakukan apapun saja, kalau tidak dengan ma'unah Allah, dengan rahmat Allah, tidak bisa dilakukan. Kemudian untuk apa semua itu? Lillah, untuk Allah. Makanya ketika jenengan membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya,
hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Min alamati alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Ketika orang itu mengandalkan amal, kemudian melakukan satu perbuatan yang tidak baik, nuqsanur raja inda wujudi zalal, melakukan dosa, apa itu dosa kecil, apa itu dosa besar. Ketika orang itu mengandalkan amal, mengharapkan untuk rahmat Allah itu berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena dia merasa, wah dosa saya banyak, sehingga saya jauh dari Allah. Wah dosa saya ini dosa besar, saya ini jauh dari Allah, saya ini gini. Akhirnya dia sholatnya itu biasanya jamaah tidak mau jamaah, biasanya sholat tidak mau sholat, biasanya zikir tidak mau zikir, biasa baca Al-Quran tidak mau zakat. Artinya tidak boleh seperti itu. Dengan demikian maka ketika dia melakukan dosa, maka justru harus mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Segala macam dosa apapun dosanya, tapi dia sadar bahwa dirinya melakukan dosa dan mau tobat, semuanya itu dimaafkan oleh Allah. Makanya tidak boleh berkurang mendapatkan rahmat Allah, baik dalam posisi dia melakukan dosa tetapi dia harus bertobat, ataupun ketika dalam kondisi taat. Jangan mengandalkan ketaatanmu itu bisa memasukkan Anda di dalam surga. Gitu. Yang memasukkan itu adalah rahmat Allah, hak prerogatif Allah. Ketika kita dalam kondisi taat, ketaatannya itu adalah maunah rahmat dari Allah. Sehingga apa? Sehingga dengan ketaatannya itu dia tidak sombong dan dia mengucapkan alhamdulillah karena dia bisa menjalankan ketaatan. Jadi hikmah yang pertama ini bisa kita ambil beberapa hal, antara lain yaitu kita tidak boleh mengandalkan amal, kita tidak boleh mengandalkan finansial, kita tidak boleh mengandalkan ilmu. Yang diandalkan adalah Allah. Minallah ilallah ma'allah lillah. Kemudian ketika kita melakukan dosa, jangan merasa diri kita itu jauh dari Allah, tetapi justru kita itu adalah cepat-cepat untuk melakukan taubat, karena Allah itu adalah menerima taubatnya kepada hambanya. Ketika kita melakukan satu ketaatan, jangan ketaatan itu seakan-akan dia punya modal. Oh, saya ini taat, saya harus mendapatkan ini, dan seperti itu. Karena ketaatan itu adalah semuanya dari Allah, maka manusia itu adalah juga menyadari bahwa ini adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fir lana walidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Laumul Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.